gitu, karena dia tertunda datangnya, kemudian tadi dia bilang ini cuma hal teknis saja gitu. Jadi seingat saya delay-nya tadi sekitar 80 menit ya, 80 menit yang kemudian itu tetap kemudian perundingan itu terjadi. Walaupun misalnya Mas Radi yang harus dicatat adalah Iran itu menolak pada sesi foto bersama. Ya, hanya pada sesi foto bersama ya. Menolak tampil bersama. Bersama dia nggak mau, gitu, nggak mau hadir. Tapi bagi saya itu memberikan sinyal bahwa Iran yang datang kali ini itu Iran yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi Iran yang selama ini selalu dilihat bahwa Iran ini kondisi lagi asimetris dan lain-lain, tapi Iran kemudian menunjukkan bahwa power kita kemudian sama. Saya kemudian tidak bisa lagi didikte oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat harus paham bahwa kita adalah negara yang sederajat. Kalau saya nggak mau, terus Anda mau bisa bicara apa? Jadi gestur-gestur yang dilakukan, yang ditujukan oleh pemimpin-pemimpin Iran ini memang harus catat bahwa ini bukan lagi kita mengenal Iran sebagai negara kecil, negara misalnya middle enggak gitu. Jadi ini kemudian dia menunjukkan bahwa kami juga sudah mampu untuk melakukan menantang hegemoni, menantang kekuatan Amerika Serikat. Itu yang saya lihat, Mas Adi. Walaupun kemudian pada konteks lanjutannya ada progres gitu ya, ada progres yang bagi saya ini cukup menggembirakan gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka sepakat untuk ada pembentukan ya high level committee, lalu juga misalnya ngomong tentang sanksi dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang ada progresnya, tapi memang delay tadi sekitar 80 menit mereka keluar itu memang menjadi salah satu sorotan dalam pelaksanaan hari pertama ini, Mas Radi. Jadi Iran mau mengatakan we are equal gitu ya. In terms of politics, hubungan international relation, ya sekarang ada diplomasi, sekarang ada negosiasi, tapi we are equal gitu dalam posisi ini. Betul, Mas Radi. Oke. Nah, saya ke Mas Pizarro. Aksi walkout ini dalam diplomasi internasional kan sebenarnya seringkali menjadi instrumen tekanan politik ya. Seperti yang ditujukan oleh Iran, ini juga satu gestur yang tegas bahwa we are equal itu tadi. Tapi bagaimana Anda melihat langkah Iran ini dalam konteks hubungan Asia Timur Tengah sebenarnya, Mas Pizarro? Iya, ini menarik Mas Radi ya. Ini bagaimana Iran kemudian walkout, ini menunjukkan ini maksudnya dia master class ya di dalam diplomasi ya. Dia memaksa Amerika Serikat untuk hadir kepada Swiss, memaksa Amerika Serikat untuk menunggu dan mengakui syarat-syarat untuk masuk kepada negosiasi. Ini menunjukkan bahwa Iran itu kenapa dia menjadi walkout dan nanti bagaimana relasinya dalam diplomasi. Dia menunjukkan ancaman dia itu bukan kata-kata. Dia bisa mengatakan kami siap berdiplomasi, kami datang ke Swiss bukan untuk menyerah, kami datang ke Swiss untuk melakukan negosiasi. Jadi menurut saya menjadi sinyal penting kepada Amerika Serikat bahwa Iran memang tidak bisa disetir dan tidak bisa didikte. Menurut saya ini juga ini juga bagian dari cara Iran juga untuk mempertahankan bagaimana aspirasi di domestik. Jangan lupa Mas Radi, ini kan delegasi Iran ini itu kan datang kepada Swiss itu kan atas restu dari Mujtaba Khomeini, dari RGC yang mereka meminta untuk tidak mengurangi satu tapak inci pun tuntutan Iran untuk mencabut blokade terhadap Selat Hormuz dan juga untuk tetap mempertahankan Libanon, situasi Libanon. Tetapi memang nanti masalahnya Mas Radi, ini bolanya nanti salah satunya ada di tangan Libanon. Ini kan Iran itu walkout juga karena ancaman dari Donald Trump yang mengatakan Iran harus memutus hubungan proksinya dengan Libanon. Menurut saya ini juga menjadi akan sangat sulit karena jangan lupa ini dalam kesepakatan MOU sebelumnya itu nanti di poin-poin akhir itu Mas Radi mengatakan bahwa poin 1 itu kunci itu paling sakral poin 1 itu ya dari poin-poin yang lainnya. Dia meminta tidak ada lagi operating militer yang dilakukan Israel kepada wilayah Libanon dan kemudian Israel pun juga harus mundur dari wilayah Libanon. Saya kira ini kesepakatan kemarin itu baru masih sangat rapuh Mas Radi karena ini hanya semacam kesepakatan bersama framework bersama untuk nanti masuk kepada detail teknisnya. Memang kita bersyukur bahwa ada kesepakatan akhir yang kemudian disepakati oleh mereka, tetapi menurut saya nanti poin kuncinya ialah 60 hari ke depan. Ini mau diapain ini negosiasinya? Dan kalau kita lihat ya teknis-teknisnya itu memang belum benar-benar diatur secara detail. Baru saja misalkan di defense itu mengatakan bahwa walaupun kami nanti akan mencairkan dana kepada Iran gitu, ini kan salah satu itikat baik dari Amerika Serikat agar mau membujuk Iran masuk ke negosiasi, ini kan pencairan. Tapi ada batas yang diberikan pada Amerika Serikat. Dana ini harus dipakai benar-benar itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk membiayai terorisme di Iran. Ini menurut saya kata-kata yang juga menjadi multitafsir. Apa maksudnya ini mengenai terorisme? Apakah dilarang untuk sepenuhnya dikuasai oleh Iran? Karena nanti ada mekanisme pengawasan dari Amerika Serikat, dari Qatar, nanti juga dari Pakistan gitu. Dan ini juga bisa dibaca oleh Iran. Apakah ini sangat upaya dari Amerika Serikat untuk mengatur secara detail kedaulatan? Saya kira ini IRGC, Mujtaba Khomeini ini tidak mau juga ditekan dengan gaya-gaya seperti ini. Kemudian ini juga menjadi sangat rumit karena
Israel juga ini bukan pihak yang diajak dilibatkan di dalam negosiasi ini. Ini memang agak sulit dari Netanyahu. Saya melihat ya kenapa Netanyahu itu tidak mau mundur dari Lebanon, karena dia itu kan punya doktrin keamanan kawasan. Kalau dia mundur dari Lebanon, berarti dia juga harus mundur dari jalur Gaza. Dia harus juga mundur dari wilayah Suriah. Dan kalau itu terjadi, ini bentuk kekalahan tentunya bagi Netanyahu ya. Apalagi ada laporan juga itu Israel lagi Amerika Serikat lagi mencoba mendorong oposisinya Netanyahu ya untuk mengambil alih kursi kekuasaan Israel. Walaupun itu menurut saya akan sangat sulit karena Netanyahu itu sangat powerful. Oposisi di Israel itu memang nyaring di media sosial, tapi nggak punya kekuatan yang benar-benar kuat untuk menjatuhkan Netanyahu. Itu kan oposisi partai-partai kecil saja yang ada di Israel yang mereka baru bisa mengalahkan kalau semuanya itu solid gitu. Dan ini menurut saya akan sangat susah karena partai Likud itu partai masih sangat powerful di sana. Nah ini menurut saya yang akan menjadi hal yang akan sangat rumit ke depan karena bayangin aja Obama sama Iran itu sepakat untuk mengatur masalah nuklir itu 6 tahun Mas Adi waktunya dari 2009 kan Itu dengan karakter Obama yang seperti demikian lah ya, beda seperti Donald Trump gitu ya. betul beda dengan Donald Trump, apalagi ini waktu cuma 60 hari ini Ya. itu 6 tahun lagi satu bahas nuklir, ini 60 hari bahas banyak sekali hal-hal yang sangat sulit untuk diselesaikan. Oke, ya tadi saya juga tertarik dengan Israel yang selalu jadi intruder dalam proses negosiasi ini, selalu menjadi pengganggu dalam tanda kutip. Tapi ya memang tidak sepenuhnya salah Israel karena tadi menurut Mas Tizaro betul sekali karena Israel soalnya juga tidak mendapatkan tempat dalam proses perundingan ini karena tidak dilibatkan. Tapi saya akan coba fokus ke Lebanon. Ketika Amerika Serikat mencoba meyakinkan Israel untuk benar-benar menghentikan serangan ke Lebanon demi kelancaran proses damai, secara kalkulasi militer, apakah Amerika Serikat secara de facto memiliki kendali penuh untuk menahan agresi militer Israel di Lebanon, atau justru Israel memiliki agenda pertahanannya sendiri yang tidak bisa didikte? Saya ke Mas Anto kalau gitu. Mas Badi, ya itu kita harus catat bahwa semenjak perang ini dimulai, Israel itu memperluas, jadi mengeluarkan peta baru bagaimana mereka memperluas wilayah Gaza, itu termasuk wilayah yang diduduki di Lebanon Selatan, itu masuk ke 5 kilo gitu, itu satu, jadi dia memangkaskan itu. Gitu. Kedua, memang ada yang sebelumnya ada gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Tapi problemnya itu adalah pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel. Dengan kata lain, Hizbullah bukan menjadi pihak yang ikut terlibat di sana. Gitu. Di sisi lain, antara pemerintah Lebanon dan Hizbullah adalah aktor yang berbeda. Hizbullah itu tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Lebanon. Itulah kenapa kemudian pemerintah Lebanon ini fokusin. Dan beberapa kali dia kirim sinyal kepada Iran, jangan menyakit wilayah kita kenal dan negeri saya. Lalu kemudian ada Lebanon itu hal yang berbeda, misalnya. Dia mencoba untuk itu karena dia tahu ini Hizbullah ini adalah faktor yang berbeda. Di sisi lain, dalam dalam eskalasi terakhir ini Hizbullah cukup kuat, cukup solid dalam melakukan aksi balas ini. Jadi bagi saya ini memang menjadi rumit, menjadi penentu sekaligus juga, dan Iran juga tidak akan diam karena kalau bicara dengan tadi seperti Mas Tizaro katakan, itu sebenarnya dia mengunci pada poin satu bahwa dia minta penghentian perang di semua front, bukan guncangan senjata. Jadi ini memang hal yang berbeda. Jadi Iran tahu bahwa satu dia harus kunci di faktor Israel, kedua dia tahu bahwa Israel ini bukan faktor yang mudah dikendalikan. Di sisi lain, Mas Adi juga harus paham bahwa ini tuh di Israel itu kan pemilu. Ini pemilunya ini kalau secara normal akan berlangsung pada bulan Oktober. Tapi jangan salah, misalnya kita bilang pemerintah hari ini di Israel itu adalah pemerintah koalisi. Jadi kalau misalnya koalisinya bubar, pemilunya dipercepat. Yang kedua, bisa jadi Benjamin Netanyahu akan berdiskusi kesakitan. Kenapa? Karena kasus korupsi. Jadi dengan kata lain, ini cerita Israel kenapa dia ngotot ini urusan domestik, Mas Radi. Gitu. Jadi bagaimana dia mencoba untuk mengumpulkan dukungan dari publiknya di tengah ini lagi mau kampanye, lagi mau pemilu. Di sisi lain, lebih dari 90% publiknya itu menghendaki dan mendukung perang terhadap Iran. Jadi mau tidak mau yang namanya Benjamin Netanyahu itu siapapun pemerintah yang berkuasa di sana sekarang itu pasti akan mendukung dan mencari akan selalu mencoba untuk mengganggu perundingan ini. Kenapa? Ini urusan domestik. Ini akan menjadi sulit untuk kita lihat. Jadi memang mau tidak mau Trump harus bertindak lebih keras gitu, meyakinkan dan mengatur Israel, Mas Adi.